Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kukar pintar. Halo, bertemu kembali dengan saya, Siti Khadijah, instansi SMP Negeri 4 Tenggarong Seberang, Mapel IPA. Kita belajar kembali yaitu tentang ilmu pengetahuan alam kelas 8. Kembali Ibu menggunakan buku IPA kelas 8 semester 1 oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia revisi 2017. Masih dalam bab yang sama, yaitu gerak pada benda dan makhluk hidup sekitar lingkungan. Namun, submateri kita kali ini adalah gerak pada tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, mengidentifikasi jenis gerak pada tumbuhan di lingkungan sekitar. Yang kedua, melakukan pengamatan tentang jenis gerak pada 10 jenis tanaman yang berbeda. Lihat gambar berikut ini. Bagaimana tumbuhan bisa menggerakkan? Apa yang menyebabkannya? Nah, tumbuhan bisa bergerak karena ada rangsangan. Nah, rangsangan ini bisa dari luar ataupun dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Gerak pada tumbuhan merupakan suatu resapan terhadap rangsangan atau stimulus, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar individu, atau gerak sebagian organ tumbuhan atau keseluruhan tumbuhan akibat pengaruh rangsangan atau bukan pengaruh rangsangan. Jadi, timbulnya gerak pada tumbuhan merupakan bukti adanya iritabilitas. Gerak endonom merupakan gerak pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan sendiri. Contohnya, gerak aliran sitoplasma dalam sel atau gerak kromosom saat siklus sel. Gerak esionom adalah gerakan pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan yang berasal dari luar tumbuhan. Faktor penyebabnya bisa berasal dari faktor rangsangan sentuhan air, cahaya, temperatur atau suhu, zat kimia, gravitasi, dan lain sebagainya. Di mana gerak esionom ini dibagi menjadi 3, yaitu gerak tropisme, taksis, dan gerak nasti. Gerak tropisme adalah merupakan gerakan tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Rangsang dari luar yang mempengaruhi gerak tumbuhan ada bermacam-macam. Misalnya, cara gravitasi, air, atau kelembapan, dan sentuhan atau singgungan. Nah, berdasarkan jenis rangsangannya, gerak tropisme dibedakan menjadi 4, yaitu gerak tropisme, gerak geotropisme, gerak hidrotropisme, dan gerak tikmotropisme. Yang pertama, fototropisme adalah gerak tropisme akibat rangsangan cahaya matahari. Fototropisme disebut juga heliotropisme. Fototropisme merupakan adaptasi tumbuhan untuk mengarahkan tajuknya ke arah cahaya matahari yang sangat penting untuk berlangsung proses fotosintesis. Apabila gerak tumbuhan tersebut menuju ke arah cahaya, berarti tumbuhan tersebut melakukan gerak fototropisme positif. Dan apabila gerakan tumbuhan ini menjauhi arah cahaya, maka disebut fototropisme negatif. Yang kedua, geotropisme adalah gerakan bagian tumbuhan yang merupakan pengaruh gravitasi atau daya tarik bumi. Apabila arah pertumbuhan tersebut ke atas, maka termasuk geotropisme negatif. Akan tetapi, apabila arah tumbuhan menuju ke bawah, berarti termasuk gerakan geotropisme positif. Contohnya,
pertumbuhan akar yang selalu menuju ke bawah atau ke dalam tanah. Yang ketiga, hidrotropisme merupakan gerak bagian tumbuhan menuju ke arah yang basah atau berair. Arah pertumbuhan menuju tempat yang berair disebut gerak hidrotropisme positif. Apabila arah pertumbuhan tanaman menjauhi tempat yang berair disebut gerakan hidrotropisme negatif. Contohnya yaitu pertumbuhan ujung akar di dalam tanah yang selalu menuju ke tempat yang mengandung air. Selanjutnya, yang keempat, gerak tikmotropisme adalah gerak tropisme yang disebabkan adanya gerangsangan berupa sentuhan benda atau persinggungan. Berasal dari kata tikma yang berarti singgungan atau hepto yang berarti sentuhan. Gerakan ini tampak jelas pada gerakan membelit ujung batang ataupun ujung sulur. Dari cucur Bitaceae dan Passiflora, contoh tanaman yang bersulur adalah ercis, anggur, markisa, semangka, dan mentimun. Taksis adalah gerak yang terjadi akibat rangsangan luar. Seluruh tubuh tumbuhan akan bergerak dan arah gerakannya ditentukan oleh arah rangsangan. Gerak taksis dibedakan menjadi dua yaitu fototaksis dan kemotaksis. Fototaksis adalah gerak pindah tempat tumbuhan karena adanya rangsangan berupa sinar matahari. Kemudian, gerak kemotaksis adalah gerakan pindah tempat tumbuhan karena adanya rangsangan berupa zat kimia. Gerak nasti. Kata nasti berasal dari bahasa Yunani yaitu nastos yang berarti dipaksa mendekat. Gerak nasti adalah gerak bagian tumbuhan yang dipengaruhi oleh rangsangan namun arahnya tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan. Oleh karena itu, arah gerak dari bagian tubuh tumbuhan yang melakukan gerak nasti ditentukan oleh tumbuhan itu sendiri. Ditinjau dari macamnya, nah arah nasti ini dibedakan menjadi 6. 1. Fotonasti, 2. Niktinasti, 3. Tikmonasti, 4. Termonasti, 5. Haptonasti, dan 6. Nasti kompleks. Fotonasti adalah gerakan pada tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan cahaya matahari. Contohnya bunga pukul 4 atau Mirabilis jalapa yang akan mekar pada sore hari dan menutup pagi esoknya. Niktinasti, gerak menutupnya daun berbuah polongan. Karena pengaruh gelap atau menjelang malam merupakan contoh gerak niktinasti, seperti halnya pada gerak seismonasti. Gerakan juga disebut karena menurunnya tekanan turgor sel-sel pada daerah persendian tangkai daun. Menurunnya tekanan turgor ini disebabkan karena terjadinya perubahan susunan kimia pada sel-sel tersebut karena pengaruh suhu. Tikmonasti atau seismonasti. Istilah tikmonasti berasal dari bahasa Yunani, yaitu tikma, yang berarti sentuhan. Jadi, gerak tikmonasti atau seismonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh getaran atau sentuhan. Misalnya, gerak membuka dan menutupnya daun putri malu atau mimosa pudica jika disentuh atau bergetar. Jika ujung daun putri malu disentuh, maka akan terjadi aliran air yang menjauhi daerah sentuhan. Adanya aliran air ini menyebabkan kadar air di daerah sentuhan berkurang, sehingga tekanan turgonnya mengecil. Akibatnya, daun putri malu akan menutup dan tampak seperti layu. Termonasti
Termonasti adalah gerak nasti yang disebabkan oleh rangsangan suhu. Contohnya, mekarnya bunga tulip pada saat suhu udaranya sesuai. Bunga ini akan mekar jika suhu menjadi hangat dan menutup kembali jika suhunya menurun. Haptonasti adalah gerak nasti yang terjadi pada tumbuhan insektivora yang disebabkan oleh sentuhan serangga. Contohnya, menutupnya daun tanaman kantong semar dan Venus ketika tersentuh serangga kecil. Jika seekor serangga mendarat di permukaan daun, daun akan cepat menutup. Akibatnya, serangga tersebut terperangkap dan tidak dapat keluar. Nasti kompleks adalah gerak nasti yang disebabkan oleh beberapa faktor sekaligus. Rangsangan yang diterima dapat berupa cahaya matahari, suhu, air, dan zat kimia. Misalnya gerak membuka dan menutupnya sel-sel penjaga pada stomata. Gerak higroskopis. Gerak higroskopis adalah gerak bagian tumbuhan yang disebabkan oleh perubahan kadar air. Contohnya, gerak higroskopis yang mudah kita lihat adalah pecahnya kulit buah polong-polongan, misalnya lam toro, kembang merak, kacang buncis. Buah yang telah tua dan kering akan pecah sehingga bijinya terpental keluar. Pecahnya kulit buah dan terpentalnya biji sebenarnya merupakan cara tumbuhan tersebut memencarkan keturunannya. Gerak higroskopis juga terjadi pada pembukanya kotak spora atau sporangium, tumbuhan paku dan lumut untuk mengeluarkan sporanya. Jadi, gerak higroskopis tidak dipengaruhi oleh rangsangan dari luar, tetapi disebabkan oleh perubahan kadar air secara terus-menerus. Akibatnya, kondisi menjadi sangat kering pada kulit buah atau kotak spora sehingga kulit biji atau kotak spora pecah. Jadi, apa perbedaan gerak nasti, gerak tropisme, dan gerak taksis? Gerak nasti adalah gerak bagian tubuh-tumbuhan akibat pengaruh rangsangan dari luar. Arah gerakannya tidak dipengaruhi datangnya rangsang. Terjadi akibat perbedaan kecepatan perubahan tekanan purgor. Gerak tropisme merupakan gerak tumbuhan yang arah gerakannya dipengaruhi oleh arah datangnya rangsang. Rangsang itu dapat berupa cahaya, gravitasi, air, atau kelembapan dan sentuhan atau singgungan. Gerak taksis adalah gerak pindah tempat yang dilakukan oleh organisme atau tumbuhan. Arah biasanya mendekati atau menjauhi rangsangan. Nah, setelah kita belajar tentang gerak pada tumbuhan hari ini, ayo siswa-siswi Kukar Pintar, apa saja yang telah kamu peroleh dari hasil identifikasi macam-macam gerak pada tumbuhan? Selanjutnya, pada saat melakukan identifikasi, kesulitan apa yang kalian hadapi? Nah, bagaimana perasaan belajar kalian hari ini? Selanjutnya, tugasnya yaitu membuat mind mapping tentang macam-macam gerak pada tumbuhan. Setelah mind mapping selesai, kerjakan LKPD yaitu mengidentifikasi jenis gerak pada tumbuhan di lingkungan sekitar. Nah, yang perlu kalian siapkan yaitu gambar jenis-jenis gerak pada tumbuhan seperti ini. Nah, ada alat bahannya juga yang harus kalian siapkan. Di antaranya alat tulis, buku guru, buku siswa, LKPD, dan berbagai macam gambar tanam-tanaman. Langkah-langkahnya yaitu siapkan bahan, kemudian amati gambar tersebut tentang jenis-jenis gerak pada tumbuhan, hasilnya catat dalam tabel, kemudian diskusikan antar teman, presentasikan di depan kelas.
Nah, ini ada tabel data yang kalian perlu isi, sekaligus ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Nah, setelah itu kalian membuat kesimpulan. Oke, pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Mudah-mudahan kalian bisa mengerjakan tugasnya dengan baik dan kita bertemu kembali pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kukar pintar.